Oke, nah ini paketannya. Jadi paketan CVT itu bentar diganti si dalemannya. Ini ada pulley, ada rollernya, diganti mangkoknya, terus ganti per CVT, kanvas kopling, terus ganti busi pakai iridium. Si filternya ganti sama Varroc aja. Dan ini velocity-nya, intake pipe, oli transmisinya, dan ganti gearbox-nya juga. Nah, ini radiator Bipro dan selang radiatornya pakai sampo, terus ganti ininya juga engine ice biar lebih adem, lebih maksimal. Karena udah beres masang-masang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek, yo, what's up teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya, amin. Sekarang tanggal 27 Mei 2021, aku lagi ada di Yongjaya Ahmadiyani. Sekarang aku mau lanjut proyekan, berarti ini proyekan keempat. Proyekan pertama itu ngecat, proyekan kedua itu aku upgrade si kaki-kaki, proyekan ketiga itu aku upgrade pengereman, dan sekarang proyekan keempat aku bakalan upgrade si CVT dan pendinginannya gitu. Nah, sekarang aku mau upgrade CVT, paketan CVT itu di kisaran harga 3 juta. Dan aku mau upgrade radiatornya juga, radiator Bipro itu kisaran 1,5 juta. Ganti engine ice-nya, engine ice 500.000, dan ganti selang remnya juga, bukan selang rem, ganti selang radiatornya juga itu di harga 350.000 kalau nggak salah. Yuk, langsung aja sekarang kita lihat si proyekannya. Gas kuy. Oke nih, motornya udah siap buat di dyno dulu, karena sebelum dipasang-pasang si CVT-nya, sebelum pasang CVT-an, kita buka-buka dulu si daleman-dalemannya. Jadi ada yang harus dicolokin gitu ke si sensor dynonya biar kecek ntar before afternya, makanya dibuka-buka dulu. Nah, ini ruangan dynonya kayak ini, TDR Axis Dyno Room. Oke, sekarang kita cobain dyno masukin, kita bongkar-bongkar dulu motornya. Ini tempat dynonya, bakalan di dyno di sini, dan motornya kita naikin dulu, kita cek dulu. Mudah-mudahan suara aku juga jelas di sini dan terganggu sama si suara knalpot, soalnya ini benar-benar kedap udara dan takutnya suaranya juga kurang jelas, kurang kedengeran. Nih, jadi sebelum dyno itu dicolok-colok dulu ke sini. Ini tuh manipulasi di injektornya ya? Di speedo. Oh, speedo, ini di speedonya biar kelihatan sih kecepatannya, kilometernya. Soalnya kan ban depannya nggak muter, jadi diambilnya dari sini, dari sensor. Terus ini nyolokin juga di belakang buat RPM-nya, biar kelihatan si RPM-nya yang belakang, dan yang depan ini buat kecepatan, buat speedonya. Colok-colok dulu, baru ntar keluar di layarnya. Nah, tadi udah beres, hasilnya 14,9 horsepower, tapi itu masih setelan pabrikannya. Dan sekarang kita mulai ganti-ganti si rollernya, mulai kita ganti-ganti. Terus ntar kita lihat lagi afternya. Jadi ini before after kita dyno dulu. Oke, nah ini paketannya. Jadi paketan CVT itu ntar diganti si dalemannya. Ini ada pulley, terus ada rollernya juga, ada rollernya, dan ada mangkok, diganti mangkoknya, terus ganti per CVT, dan ganti nih kanvas kopling, terus ganti busi pakai iridium. Oke, kita pasang-pasang dulu, upgrade CVT. Oh ya, by the way, ini tuh kisaran 3 juta buat upgrade si CVT-nya doang. Nih, upgrade kayak gini tuh kurang lebih habis 3 juta. Dan udah free dyno juga before after. Nah, udah beres di tes di dyno, kita keluarin lagi, diturunin lagi, karena buat ganti-gantinya, si ganti-ganti roller dan lain-lainnya diganti di bawah di sini. Jadi di dyno itu di dalam cuma buat ngetes aja before-nya, sekarang digantinya di luar. Kita ganti-ganti, kita bongkar-bongkar, habis beres dipasang semuanya, kita masukin lagi dyno, kita tes lagi. Setelah dibuka, langsung aja kita bongkar-bongkar, ganti-ganti. Itu si pulinya, nih ini pulinya. Jadi ini puli sebelumnya, ini puli yang ori, dan ini puli dari TDR-nya. Jadi yang ngebedain itu si kemiringannya. Beda miring jadi gimana? Beda derajatnya, Om. Oh, derajat ininya. Nah, derajat kemiringannya beda. Nah, dari kemiringannya. Ini juga bisa dilihat ya, ini kan. Nah, ini udah beda ya. Oh iya, jadi beda-beda sih lekukan-lekukannya ya, miringan-miringannya. Hanya beda dia. Nah, kita pasang-pasang langsung. Nih, rollernya udah diganti sama yang TDR, udah dipasangin ke dalam tadi.
Terus ini roller sebelumnya. Jadi roller sebelumnya itu 14 gram ya. Ya. Jadi roller sebelumnya itu 14 gram dan aku ganti sama 9 gram semuanya. Jadi kalau misalkan roller itu lebih berat, itu lebih ke top speednya. Jadi top speednya lebih kenceng, lebih tarik. Kalau misalkan rollernya lebih ringan, itu ngejar akselerasinya. Jadi akselerasinya lebih cepat. Kalau misalkan lebih ringan gitu. Perbedaan roller besar dan ringan. Terus sekarang kita ganti Persivity-nya sama si kanvas rem, kanvas kopling. Nah ini perbedaan kanvas kopling itu beda kerasnya ya? Ya. Beda kerasnya. Nih beda beda kerasi per dalamnya sama si kanvasnya. Yang ngebedain. Ya, dilihatin ya kanvas. Oh perbedaannya. Ini lebih lebar. Oh ya ini lebih lebar dan ini lebih dikit, lebih Ya. kecil. Dan ini juga pernya. Yang kalau pernya yang bedain apa? Elastisitasnya. Kalau Oh. dia tekan dia lebih keras. Oh, kalau yang TDR ditekan lebih keras, sedangkan yang ori empuk. Tuh, beda. Jadi yang TDR itu lebih keras-keras si per-pernya. Si kanvas koplingnya sama si Persivity-nya udah beres dipasang, langsung masukin ke CVT. Kita pasang-pasangin langsung. Terus ganti busi ya? Tinggal ganti busi ya? Iya, ini. Tinggal ganti busi ini. Pakai busi iridium. Jadi perbedaan mangkoknya gimana? Ya, kalau misalkan mangkuknya ya, kalau misalkan ininya kita ganti kanvasnya, itu diharuskan sama mangkuknya juga ganti. Tapi kalau misalkan mangkoknya nggak diganti, nanti ini habis ini. Oh, jadi takutnya kemakan ya si mangkoknya ya? Makan, lebih baik jadi satu set lah digantinya. Satu set. Ya, Biar jangan- kuat juga ya? Ya, biar kuat, Oh. biar Nah, kayak gitu. Jadi udah paketannya. Kalau ganti roller dalamannya, mangkoknya juga harus ganti. Jadi cakep juga sih tampilannya, keren. Nih kita coba nyalain buat ngetes doang, ngecek doang. Nah ini si businya udah beres dilepas dan sekarang mau diganti. Sebelah kiri ini busi TDR ya? ya ini. Busi TDR dan ini sebelah kanan busi orinya udah agak gosong juga, Iya. lumayan hangus. Apa bedanya yang TDR sama yang ori? Kalau misalkan yang TDR dia pengapiannya dia lebih fokus titik di tengah aja, nggak nyebar. Kalau ors ini pasti sewaktu-waktu ada nyebar. Oh gitu. Iya. Oke. Soalnya kalau yang TDR ini tuh, kalau kalian bisa lihat itu cuman titik jarum doang gitu. Kalau misalkan yang ori agak gede si pembakaran itunya, si titiknya. Sebenarnya ada beberapa part juga yang nggak ada, kayak ini si pipa udaranya Velocity. Ini tuh harusnya ganti pakai stainless, cuman stoknya lagi kosong. Bukan kosong sih, karena ini all new Aerox, ini motor Aerox baru, jadi banyak stok-stok yang belum ada gitu, belum banyak variasiannya. Makanya stoknya belum ada, jadi ya udah kita pakai yang ada aja dulu, pakai originalnya dulu. Ntar kalau misalkan stoknya udah ada, udah ready, baru kita ganti-ganti lagi. Ada beberapa part juga sebenarnya ini yang nggak ada, tapi nggak apa-apa. Kita maksimalin aja sama part yang ada dulu. Nah, sama filter udaranya juga harusnya filter udaranya itu diganti, cuman gara-gara belum ada juga buat new Aerox, jadi ya udah kita pakai dulu yang ada, pakai dulu yang orisinil. Ntar kalau misalkan udah ada, baru kita ganti-ganti juga. Nih, aku sekalian ganti si radiatornya juga, diganti sama radiator Bipro. Radiator Bipro dan selang radiatornya pakai sampo. Terus ada ganti engine ice-nya juga biar lebih dingin. Biasanya engine ice itu dipakai di moge-moge kayak R6 aku, CBR 1000 aku pakainya engine ice karena memang mesin-mesin moge kan panas. Jadi harus diganti engine ice biar adem. Nah, sekarang aku pakein radiator Bipro juga, ini lebih gede, ntar kita buka. Terus dipakein engine ice biar adem juga, soalnya kan ntar upgrade CVT, dan ntar kita lihat aja proyekan kedepannya bakalan upgrade apa lagi. Jadi spoiler aja nih, kalau aku udah upgrade radiator gini, berarti apalagi yang bakalan aku upgrade ntar kedepannya. Tungguin aja. Nah ini si air radiatornya udah beres dikeluarin tuh, warna hijau. Karena ini emang masih baru juga, emang baru keluar dalar juga, langsung aku modif-modif. Makanya masih bagus si air radiatornya. Masih benar-benar hijau, belum agak kusam-kusam, belum agak kisruh-kisruh. Nah sekarang langsung dibuka aja si radiatornya, langsung diganti. Nih selang radiatornya udah diganti beberapa, baru diganti 2 part. Sebenarnya selang radiator Aerox ini cuma ada 3 part doang. Nih ini 1, 2, dan 3, satu lagi buat ke bawah ke sana. Nah terus nih perbedaan radiatornya, ini radiator Bipro. Ini radiator racing gitu buat balap sebenarnya, karena emang biar lebih adem ke mesin. Perbedaan sama yang ori lumayan gede sih bedanya tuh, hampir 1,5-nya. Kalau yang Bipro ini lebih gede, jadi pendinginannya lebih maksimal juga, lebih banyak udara-udara yang masuk, lebih banyak pendinginan yang masuk, dan ganti ininya juga engine ice biar lebih adem, lebih maksimal. Kita buka-buka dulu, kita ganti-ganti selang radiatornya dulu, baru itu langsung dipasang si radiator Bipro ini. Nih, jadi selang radiator yang dari sana, yang tadi di kolong itu masuk ke sini.
Nah, nyambungnya ke sini. Jadi ada satu selang radiator yang panjang dan dua itu pendek-pendek sebelah sana. Udah deh, selang radiatornya udah beres, tinggal masang radiatornya. Pasang si radiatornya udah beres tuh. Radiator Bipro-nya udah beres, udah dipasang kayak gini. Sekarang tinggal masukin dulu si engine ice-nya biar ada air radiatornya. Jadi pendinginannya udah enak, tinggal dikasih air radiator yang lebih bagus juga. Jadi lebih adem lagi si mesinnya ntar. Nah, habis diisi kayak tadi, dinyalain dulu mesinnya supaya ketarik gitu. Jadi air radiator yang ada di radiator ini ketarik masuk dan ngedinginin mesin. Nah, si air radiator yang di radiatornya udah beres dibuka. Sekarang tinggal sedot air yang ada di radiator cadangannya. Karena si pembuangannya itu ke atas nih. Ini pembuangannya ke atas jadi susah. Makanya disedot aja pakai alat bleeding. Sekarang isi yang di air cadangannya biar aman. Kalau misalkan air yang di radiatornya habis karena menguap panas, jadi bisa nyedot air yang ada di cadangannya di sini. Nah, sekarang si radiatornya udah beres tuh. Gila. Jadi cakep banget sih, tampilannya cakep, terus fungsional juga. Emang kepake juga radiatornya buat ngedinginin mesin, buat bikin mesin lebih adem. Jadi enak gitu. Kepake iya, cakep iya. Multifungsi si radiatornya. Nih, karena udah beres masangnya, motor aku lagi cobain tuh. Lagi dites-tes dulu sama si A-nya. Karena udah beres masang-masang. Set, di burnout dong. Nah, udah beres masangnya, sekarang tinggal kita coba lagi dyno afternya. Tadi kan before-nya udah 14,9, kita cobain sekarang afternya berapa HP jadinya. Gila, jadi aerox trondol gini cuy. Dan ini si Bipro-nya, si radiatornya bikin cak juga sih, bikin lebih gahar gitu loh. Keren. Jadi Bipro ini cakepnya dapat, fungsinya juga dapat karena mesin pasti lebih dingin. Oke, beres. Tinggal kita dyno. Oke, sekarang lanjutin di dyno afternya, after ganti roller dan CVT. Kita dyno lagi. Nih, jadinya aku si filternya ganti sama Verox aja. Verox ini di harga 500 ribuan. Bedanya gimana si Verox sama yang ori? Kalau yang Verox mah dia ini ya stainless, dia lebih pori-porinya lebih besar. Kalau misalkan yang ori mah dia kertas, dia agak ngap ya kalau misalkan udah diganti paket CVT. Nah, makanya sekalian ganti biar si filter udaranya enak sih. Dan ini velocity-nya, intake pipe-nya sebenarnya ini buat NMAX, tapi gak tahu nih, mudah-mudahan bisa. Karena buat New Aerox itu belum ada. Nah, terus diganti juga si oli transmisinya dan ganti gearbox-nya juga. Ini gearbox-nya ganti, ntar kita lihat aja karena motornya bakalan diturunin lagi soalnya ganti-ganti part-part ini lagi. Sekarang mau pasang ini nih si veloce-nya, si intake udaranya. Tuh, jadi kita pasang kayak gini. Nah, ini sama sih ternyata Aerox baru sama New NMAX, cuman beda dikit. Jadi ntar agak diakalin dikit, agak dipas-pasin dikit, harus agak nyeting-nyeting dulu, nggak terlalu PNP. Jadi bedanya itu yang ini stainless dan yang bawahnya ini cuma karet doang. Tuh karet, jadi kalau yang ini tuh agak ini loh, agak mengkerut-mengkerut gitu kalau misalkan pas lagi dipakai. Kalau yang ini kan pipa, nggak akan ada mengkerut-mengkerutnya, nggak akan ada kembung kempes, nggak akan ada kembung kempisnya, jadi lebih aman dan si udaranya juga lebih maksimal. Nih, jadi berhasil si pipe intake-nya pakai WR3 nih ya? Ya. Pakai WR3 buat New NMAX, bisa dipakai di New Aerox, cuman agak dipotong ini. Agak dipotong setengah sentian mungkin si depannya yang nempel ke throttle body biar si udara yang di sininya semuanya ketutup itu. Kalau misalkan nggak dipotong, ada jeda di sininya, ada bolong, jadi kayak oven filter gitu, di sininya agak ada udara yang masuk. Kalau misalkan dipotong kayak gini, dipotong setengah senti, jadi full ke sana dan ke sininya mepet semua, jadi nggak ada udara yang masuk dari luar. Oke, beres. Tinggal di silent pakai rem akrilik, terus pasang filter udara Verox dan udah deh. Nah, si gearboxnya udah diganti, jadi ini pakai yang TDR, ini pakai 42 dan yang sebelumnya itu 40. Jadi gearbox ini sistemnya sama aja sama motor biasa. Kalau motor biasa, nah sama kayak motor biasa, kalau misalkan gear belakangnya digedein, otomatis akselerasinya juga lebih enak, lebih cepat lagi. Sama halnya dengan Matic, jadi kalau misalkan gear belakangnya digedein, ini naik 2 berarti ini 42 dan sebelumnya 40. Jadi akselerasinya pasti lebih kencang lagi, lebih enak lagi, lebih ngejambak lagi. Tinggal dipasang-pasang. Nah, terus si oli transmisinya diganti juga sama ini. Karena sama gitu sistemnya sama rantai biasa. Kalau misalkan pelumasannya kurang bagus dan oli transmisinya kurang bagus, nanti cepet aus si gearboxnya, makanya harus pakai oli transmisi kayak gini. Oke, udah beres. Sekarang kita coba dyno lagi afternya berarti sekarang.
Wih, harusnya sih lebih enak dan lebih ngejambak. Oke, sesi dynonya udah beres dan tadi dapat hasil 130 km per jam dan itu mentok karena RPM-nya nih, RPM-nya mentok di 9.500. Terus tadi dapat horsepower juga yang ketiga, aku record pakai HP, dapat horsepower 18,8, cuman RPM mentok di 9.500. Nah, ini dia hasil-hasilnya tadi, hasil dynonya. Pergantian CVT-nya udah beres. Oke, udah beres. Ada Kobrayan juga di sini. Ini videografer TikTok. Mantap Kobrayan. Thank you juga buat Yong Jaya. Aku lagi di Yong Jaya karena di Yong Jaya ini Yong Jaya Ahmadiyani spesialis borap-borapan. Makanya aku upgrade CVT juga di sini. Udah beres proyekannya. Thank you buat Yong Jaya Ahmadiyani. Thank you buat Koyong. Thank you juga buat Ko Stanley. Segitu aja videonya. Makasih banyak buat yang udah nonton dan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.